nama saya Mentari Adelia, mahasiswi Universitas Juanda Bogor, jurusan Sains Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih artikel opini itu dan siapa saja sih yang menulis artikel opini itu. Mari langsung saja. Pengertian artikel opini. Artikel opini merupakan tulisan lepas, bebas, yang berisikan opini penulis untuk mengupas tuntas suatu masalah yang sifatnya aktual. Biasanya, artikel opini mengupas suatu berita. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meyakinkan, mempengaruhi, serta memberi informasi lebih bagi pembacanya. Walaupun artikel opini merupakan tulisan lepas, namun artikel opini tunduk pada bahasa jurnalistik, jadi harus tegas, lugas, singkat, dan menarik. Artikel opini boleh ditulis oleh siapapun sesuai dengan topik yang disukai penulis. Ini karena penulis bisa mengutarakan opini tanpa kendala atau kaku. Banyak yang mengira berita dan artikel opini itu sama, namun kenyataannya sangat berbeda. Berita ditulis berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi, sedangkan opini merupakan hasil ide, gagasan, dan pendapat penulis. Artikel opini juga biasanya melihat berdasarkan berita. Berita ditulis, dipublikasikan, dan dilihat oleh penulis artikel opini, dan ia akan membuat suatu ide atau pendapat untuk meyakinkan isi berita tersebut. Jenis-jenis artikel opini. Artikel praktis. Artikel praktis bersifat petunjuk atau cara melakukan sesuatu. Dalam menulis artikel praktis ini perlu menulisnya dengan tuntas, tidak menggantung, atau membuat audiens mengerti dan tidak membingungkan. Artikel ringan. Artikel ringan merupakan artikel yang mengangkat masalah yang ringan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang banyak. Artikel ringan ini membuat pembacanya tidak perlu pemahaman mendalam atau berpikir keras dan kritis. Artikel halaman opini. Artikel halaman opini sama seperti artikel lainnya, yaitu gagasan opini, namun bedanya dalam penempatannya. Artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli ditulis oleh para ahli atau pakar di bidang yang digelutinya, menggunakan bahasa populer dan komunikatif cenderung berat, membahas persoalan yang sedang hangat dibicarakan masyarakat dengan mendalam. Topik yang dibahas bermacam-macam, mulai dari politik, ekonomi, agama, budaya, dan lain sebagainya. Hal ini biasanya dilakukan dengan membahas berita yang mengandung pertanyaan masyarakat, sehingga adanya artikel ini pembaca atau masyarakat mengetahui apa yang sedang terjadi dan tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi persoalannya. Fungsi dan syarat untuk menulis artikel. Artikel opini dianggap sebagai forum diskusi dan pemberian gagasan dalam suatu persoalan serta penerjemah berita, sehingga dapat memberikan solusi yang dihadapi masyarakat. Artikel opini juga menjadi suatu sarana proses aktualisasi sekaligus menunjukkan ekstensi diri bagi penulisnya. Aktualisasi di sini lebih kepada pengembangan potensi diri sehingga mendapatkan eksistensi atau pengakuan dari masyarakat. Syarat menjadi penulis artikel opini harus berwawasan luas dengan sering membaca, sering melatih tulisannya, mempunyai mental keinginan dalam menulis, tidak malas, dan tentunya bisa mengaplikasikan peralatan kerja seperti laptop. Prinsip menulis artikel opini. Prinsip menulis artikel opini yang pertama itu, tentukan ide terlebih dahulu. Ide yang ditulis harus baru dan orisinil atau asli. Ide dapat diperoleh melalui pengalaman, pemahaman, pikiran, serta yang didengarkan. Yang kedua, panjang artikel 5.000 sampai 5.300 karakter dan spasi, sekitar 700 kata. Yang ketiga, tidak bertujuan untuk mencari honor tapi membuka pemikiran untuk masyarakat. Nah teman-teman, tadi itu sedikit dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan atau ingin mengkritik karena kita sama-sama belajar, boleh komen di bawah. Dan sampai jumpa!